Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, Saudara Magus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan lanjutan khotbah di Bukit bab 7 ayat 15 sampai 20. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah arah dari rumput berduri? Camkanlah. Setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Zaman kita maju dengan luar biasa, lebih-lebih di bidang teknologi. Media berkembang luar biasa. Media sosial juga berkembang dengan luar biasa. Banyak kegiatan, banyak hal bisa dilakukan secara online. Tetapi saudara-saudari, belakangan ini kita juga tahu atau mendengar tidak sedikit orang yang menjadi korban dari entah itu belanja online, dalam arti lebih sebagai korban iklan. Iklannya begitu bagus, tapi barang yang dikirim ternyata tidak sebagus iklannya. Atau bahkan ada pula yang barangnya ditunggu-tunggu tapi tidak sampai-sampai. Juga saudari-saudara, ada banyak orang yang menjadi korban dari investasi online. Kalau melihat iklan-iklan di media sosial yang menawarkan investasi, betapa psikologi kita itu seakan-akan diarahkan untuk cepat mengambil keputusan bahwa sesuatu itu menguntungkan kita, bahwa sesuatu itu tidak boleh dilewatkan, bahwa sesuatu itu akan berdampak bagus bagi kita, apalagi kalau sudah menyangkut keuangan, investasi. Dan pada zaman yang serba online ini juga banyak korban akibat dari investasi online. Judulnya bagus, tapi ternyata bodong. Banyak yang sudah menjadi korban. Banyak yang sudah kena dampaknya, tetapi masih banyak yang juga masih tergiur dengan iklan-iklan semacam itu tanpa mencari, menganalisa, tanpa berusaha untuk memastikan sesuatu itu bisa dipercaya, berguna, atau tidak. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, itulah yang seringkali terjadi dalam dunia kita, dalam masa kita saat ini. Apalagi kalau sebuah investasi itu ternyata diiklankan oleh seorang influencer, seorang artis,
seorang figuran, tokoh publik dan sebagainya, biasanya kita lalu mudah sekali percaya. Namun yang sering tidak kita duga, saudara-saudari, bahwa tiba-tiba kita menjadi korban dari investasi online. Pada zaman marketing luar biasa seperti sekarang ini, konsumen ditarik dengan pelbagai macam iklan yang memberi kesan amat menarik, kreatif dan meyakinkan. Akan tetapi, kadang ujung-ujungnya hanyalah sebuah pepesan kosong. Jangan mudah percaya pada kesan pertama. Dan juga jangan mudah untuk menjadi korban dari macam-macam iklan yang menawarkan ini, itu, dan sebagainya. Karena itulah saudara-saudara, hari ini Yesus memberi kepada kita sebuah pedoman praktis, tuntunan teknis, bagaimana harus bersikap terhadap macam-macam tawaran. Terhadap nabi-nabi palsu zaman ini, nabi-nabi palsu modern. Yesus katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yesus mengingatkan para murid akan nabi-nabi palsu. Serentak mengingatkan kita sekarang yang mendengarkan firman-Nya. Para nabi palsu itu bagaikan influencer yang tampil meyakinkan tetapi sekaligus bisa menipu. Tidak mudah membedakan nabi betulan dari nabi palsu. Karena mereka ini pun menawarkan doktrin yang sekilas tampak memberi jawaban memuaskan terhadap pelbagai pertanyaan dalam hidup. Kita perlu memeriksa buah-buah yang telah mereka hasilkan. Kita perlu memeriksa sekali lagi buah-buah yang mereka hasilkan. Seperti kata Yesus, buah baik, pohon baik menghasilkan buah yang baik. Pohon tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Karena itu Yesus lalu menyimpulkan, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, waspadalah supaya kita tidak menjadi korban nabi palsu zaman ini. Nabi-nabi palsu zaman now, zaman modern. Penampilan bisa menarik, senyum bisa menawan seperti candu yang memabukkan, kata-kata bisa menghanyutkan, tapi tingkah laku yang asli akan terbukti dalam perjalanan waktu. Sosok asli seseorang pada akhirnya ketahuan juga. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi mari kita senantiasa waspada terhadap nabi-nabi palsu zaman ini, supaya kita tidak menjadi korban. Dan waspadalah terhadap segala macam keinginan, harapan yang seringkali dipakai oleh nabi palsu untuk menjerat, untuk menjadikan kita sebagai target atau sebagai korbannya. Sebab penampilannya bisa lembut dan menggemaskan bagai domba, tetapi ternyata buah seperti serigala. Karena itu sekali lagi, seperti kata Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa meneguhkan, mengarahkan, membimbing hidup kami agar senantiasa jauh dari macam-macam kejatuhan maupun kebinasaan. Semoga kami berkat inspirasi firman-Mu hari ini senantiasa waspada terhadap nabi-nabi palsu dengan segala macam tawarannya yang menggiurkan. Semoga kami lebih terdorong untuk menilai, melihat, dan memutuskan sesuatu dengan memandang bahwa sebuah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Dan bahwa dari buahnya kami akan mengenal mereka. Terpujilah namamu sepanjang segala masa.
Amin. Saudari-saudara, berkat Allah turun atas saudara-saudari sekalian, atas segala harapan, rencana-rencana, dan karya pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.